enak, jadi akademis itu enak. Kalau ada yang sesuai, ya diterima saja. Sekaligus dibuat dalam satu kesepakatan formal dalam sebuah dialog. Kalau ada yang tidak sesuai, ketidaksesuaiannya di mana? Nah, kalau sampai pada titik perbedaan yang tajam, nah, titik perbedaan itulah sebagai titik dasar dari pengembangan keilmuan yang bisa dikembangkan oleh masing-masing individu yang sedang berdialog. Maka dalam dunia akademik itu yang ada itu diskusi atau dialog, bukan debat. Kalau debat itu ada nuansa jahiliyah yang lebih dominan pada pendekatan retorika. Tapi kalau dialog, diskusi itu sebuah kajian bersama untuk mendapatkan kesepahaman atau perbedaan yang bisa dijadikan titik pengembangan keilmuan dalam kesempatan forum diskusi tersebut. Lah, ada istilah penting dalam kajian kita kali ini, yaitu terkait dengan kata kuncinya apa? Manusia. Kata kuncinya manusia. Nah, manusia itu dalam bahasa Arab kan banyak yang bisa kita pahami dari beberapa istilah yang kita temukan. Di antaranya adalah al-insan. Al-insan ini berkaitan dengan manusia yang diidentikan mempunyai hati nurani. Ya, kalau al-bashar itu manusia yang berbentuk lahiriah, okay. Kemudian Anas yang berarti manusia secara umum atau people dalam bahasa Inggrisnya itu. Ada juga Bani Adam yang berarti turunan atau cucu Adam. Nah, itu kita temukan di dalam Al-Quran, walaqad karramna Bani Adam, dan sungguh benar-benar telah kumuliakan anak cucu Adam. Kalian sudah berstatus sebagai anak cucu Adam itu sudah mulia. Belum lagi ketika disempurnakan sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, sebagai umat Nabi Muhammad itu secara tidak langsung atau sebagai umat Nabi Muhammad itu memiliki bonus di makom doa. Ketika ada orang berdoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu kita dapat semua sebagai umat Muhammad. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad memiliki basic kemuliaan yang diturunkan dari Nabi Adam, dan itu dinas dalam Al-Quran, walaqad karramna Bani Adam. Itu lah dalam tema kajian kita ini kan membahas tentang apa? Kesadaran kemanusiaan. Nah, kita perlu paham tentang dimensi-dimensi kemanusiaan. Tadi sudah disampaikan belum dimensi-dimensi kemanusiaan? Dimensi kemanusiaan itu manusia memiliki dimensi fisik. Kalian jangan menyakiti fisik manusia, karena itu mulia dan bermartabat. Fisik itu memiliki martabat, memiliki apa? Kepangkatan. Fisik manusia itu memiliki kepangkatan tersendiri yang harus dijaga oleh pemilik fisik itu dan orang lain yang memandang fisik itu. Saya harus menjaga fisik saya
orang lain juga harus menghormati fisik saya, dan sebaliknya saya pada orang lain. Karena fisik itu memiliki harga. Makanya ada nggak bangkai manusia? Ada nggak? Oh, dia sudah wafat, bangkainya di mana? Begitu nggak pertanyaannya? Tapi apa pertanyaannya? Mayitnya di mana? Atau beliau sedang disemayamkan di mana misalnya? Nah, itu bentuk daripada kemuliaan manusia. Makanya manusia wafat itu tidak dikatakan sebagai bangkai, dan juga statusnya tidak najis, suci, ya kan? Hewan yang suci ketika mati tanpa disembelih apa sih? Hewan, ikan laut, terus apa lagi? Belalang. Di antaranya lagi manusia itu suci. Itu. Makanya kalau terjadi pembunuhan itu arus guncang itu. Jangan sampai terjadi pembunuhan. Nah, membunuh itu larangan keras tanpa ada sebab. Itu. Apa dimensi apa lagi dalam diri manusia? Dimensi akal. Nah, kayak tadi kan menarik, akal dibebaskan untuk berefleksi tadi, Profesor Yusuf tadi itu. Kalian juga bisa refleksi berdebat, itu kan menarik. Bentuk kemerdekaan yang hakiki itu. Coba kalau kuliah dalam sebuah dialog tidak ada kebebasan untuk berdialog seperti tadi, semuanya diem-dieman itu kan nggak menarik. Coba kalau semuanya ingin berdebat, semua ingin merefleksikan pikiran semua, menggugat, menguatkan, mengkritisi, kan jadi menarik. Dan itu harus dihargai sebagai bagian daripada dimensi apa? Kemanusiaan. Dan akal itu mesti harus kalian jaga untuk tidak bisa diperbodoh orang lain, dibodohi orang lain, dibodoh-bodohkan orang lain. Nah, makanya kalau kalian jadi pemimpin jangan bodoh-bodohkan orang lain. Orang bodoh, misalnya nggak boleh bodoh-bodohkan orang lain. Karena dia punya dimensi kemanusiaan yang berupa apa? Akal. Orang membodoh-bodohkan orang lain itu sudah, apalagi pemimpin kepada rakyatnya, kepada warganya, itu sudah pelanggaran berat. Pelanggaran berat itu. Bodoh-bodohkan orang lain. Pasti suatu ketika akan menemukan bahasa kita itu kualat atas kalimat yang diungkapkan yang berhubungan dengan kemuliaan kemanusiaan dari dimensi akal. Ketika membodohkan orang lain kan berarti tidak memuliakan manusia dari dimensi apa? Akal. Itu. Ada dimensi berikutnya iman. Setiap manusia itu kan punya keimanan. Nah, alhamdulillah kalau ada yang mengarahkan sesuai dengan jejak kenabian. Nah, problemnya itu kan kalau nggak ada yang mengarahkan, akhirnya dia mencari kompensasi. Nah, agama yang hanya disadari oleh kelompok-kelompok tertentu itu kan hasil kesadaran yang bersifat individual, yang mungkin bermula dari tidak adanya sosok yang mendampingi. Sementara manusia itu memiliki dimensi iman, nggak ada yang mengarahkan, nggak ada yang mendampingi, akhirnya asal ada yang serem-serem jadi iman dia. Nah, munculnya bentuk-bentuk khurafat, munculnya pikiran, keimanan yang tidak terarah kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada kitab suci. Itu karena nggak ada pendamping.
hidup di tengah masyarakat yang tidak memiliki pendamping, akhirnya apa? Dimensi keimanannya itu dialamatkan ke sembarang apa yang diyakini. Nah, bersyukur ketika kita hidup di tengah para pendamping yang memperkenalkan risalah nubuwah yang lebih universal ajarannya, tidak hanya sekedar ajaran yang bersifat individual, tapi ajaran yang bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia, yaitu Islam. Misalnya, ada dimensi akhlak. Kan manusia itu kan punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak disadari dan disadari. Itu yang disebut akhlak. Kebiasaan yang disadari maupun tidak disadari itu disebut apa? Akhlak. Makanya ada akhlak mahmudah, ada akhlak madmumah. Ada akhlak yang terpuji, artinya apa? Terkait dengan kebiasaan disadari maupun tidak disadari, refleksinya itu terpuji. Maka disebut sebagai akhlak yang terpuji. Ada orang yang berefleksi, disadari maupun tidak disadari, yang refleksinya itu tidak terpuji, maka disebut bad character atau akhlaknya buruk atau akhlak mazmumah. Itu dimensi kemanusiaan. Ada dimensi kejiwaan. Manusia itu punya jiwa, punya hati. Negur manusia itu ya punya cara berdialog dengan manusia, itu ya punya cara, tidak bisa asal merendahkan. Semua manusia punya jiwa, dimensi kejiwaan yang harus dihargai. Ada kesadaran-kesadaran psikologis manusia, ada yang sama antara satu sama lainnya, ada yang berbeda sesuai dengan problem yang dihadapi oleh masing-masing individu. Kemudian dimensi keindahan. Semua manusia punya dimensi, punya nilai kemanusiaan yang bisa dipahami dari dimensi keindahannya. Semua manusia kan pengen yang indah-indah, betul nggak? Ada nggak manusia yang memilih sesuatu yang tidak indah? Nah, makanya kadang-kadang sering selfie kan. Nah, kalau ketemu sesuatu yang menarik langsung selfie, ketemu yang menarik selfie. Di Ka'bah niatnya ibadah tapi banyak selfie-nya, karena dianggap itu indah secara spiritual mungkin Ka'bah itu. Keindahan itu dimensi kemanusiaan. Oke. Makanya jangan menghapus kebutuhan manusia untuk mendapatkan keindahan. Penampilan kalian itu kan sesuai dengan selera keindahan kalian kan? Atau asal pakai baju kalian itu? Disesuaikan dengan keindahan, ukuran keindahan kalian atau langsung asal pakai? Tes. Apa? Sesuai keindahan. Itu kan memang dimensi kalian, dimensi kemanusiaan. Kemudian ada dimensi sosial kemasyarakatan. Kadang-kadang manusia itu kan pengen ngopi bareng, pengen ngobrol sama tetangga, pengen begadang sampai malam sama tetangga, 1 bulan nggak ketemu, tiba-tiba sama-sama liburan. Libur kamu? Iya saya libur. Nanti malam ngobrol di ronda sambil ngopi. Kamu bawa kopinya, saya tak bawa jajannya, atau sebaliknya misalnya. Sambil bawa catur misalnya. Itu kan dimensi sosial kemasyarakatan dari sosok manusia. Setiap manusia itu punya dimensi kemanusiaan yang masing-masing pengen dihargai, karena masing-masing manusia itu apa? Memiliki kemuliaan yang sudah diberikan oleh siapa? Allah. Setiap manusia kan mendapatkan kemuliaan dari Allah kan? Otomatis seluruh dimensi itu berlangsung untuk saling mengungguli atau untuk saling membentuk kesadaran terkait dengan kesetaraan. Kesadaran untuk kesetaraan. Semua manusia punya dimensi kemanusiaan, dan dimensi kemanusiaan itu ingin
dipertaruhkan, dipertahankan sebagai sebuah kemuliaan yang datangnya dari siapa? Allah. Wa laqad karramna bani Adam. Maka kalau kamu pengen nyaman, pengen berada dalam ruang kebahagiaan hidup di tengah manusia, kamu mesti harus membangun apa? Kesetaraan antar umat manusia. Ada ciri-ciri kesetaraan, misalnya tidak ada diskriminasi, itu ciri kesetaraan. Ketika terjadi diskriminasi, tidak terjadi kesetaraan berarti. Menganggap kelas kedua, kelas pertama Eropa, kelas kedua Arab, Cina, kelas ketiga pribumi. Ini pelecehan terhadap kemanusiaan enggak? Pelecehan terhadap kemanusiaan. Masa yang jadi pribumi jadi kelas ketiga, yang imigran malah menjadi kelas pertama atau kedua? Pelecehan kemanusiaan enggak ini? Pelecehan kemanusiaan. Kalau sama-sama tidak manusiawi, harusnya dia yang kelas ketiga, pribumi kelas pertama, Eropa kelas kedua, Arab Cina kelas ketiga. Kalau sama-sama kita tidak tapi kan kita tidak seperti itu. Kita ingin setara. Siapapun yang menjadi warga negara berada dalam kesetaraan. Meskipun kita yang pribumi, kita pun akan menganggap mereka dengan kesetaraan. Tapi ketika terjadi sebaliknya, tersinggung nggak kalian? Oh, imigran dimuliakan, dihargai, diterima dengan baik, malah menjadi kelas lebih tinggi daripada yang asli ini kan namanya dimuliakan tapi tidak memahami. Lah, mengapa saya membahas ini? Saya membahas ini dalam rangka ingin mempertahankan kesetaraan. Siapapun, imigran pun harus kita terima sebagai bentuk, sebagai warga negara yang sama dengan karena sudah menjadi warga negara, meskipun imigran kan tetap harus sama. Tapi mereka jangan sampai membuat kita kelas lebih rendah. Kalau kita dianggap kelas lebih rendah, ya ngamuk. Kita memuliakan mereka, masa mereka nggak memuliakan kita? Kalau sama-sama sombong, yang lebih sombong kita atau pendatang? Sama-sama sombong, pendatang. Tapi kan kita dididik oleh leluhur kita tidak boleh sombong. Kita harus membangun kesetaraan. Nah, ini ciri kesetaraan itu diantaranya adalah tidak ada diskriminasi. Yang kedua, setiap individu atau kelompok orang memiliki sumber daya dan kesempatan yang sama. Ini ciri kesetaraan. Nilai kemanusiaan tidak terlepas dari dimensi kemanusiaan, karena setiap manusia itu punya dimensi yang berbeda-beda dan prinsip dasarnya adalah mereka adalah mulia. Maka harus kita bangun kesetaraan antara umat manusia. Yang ketiga, semua orang memiliki kedudukan yang sama. Jangan ada kelas inlander, jangan ada kelas budak, jangan ada kelas majikan, jangan ada kelas ndoro, jangan ada kelas hamba, jangan, semuanya sama. Apalagi kalian udah kuliah tinggi, keluar terus diperbudak oleh kelompok tertentu, ya naudzubillah min dzalik. Sama, perempuan juga harus setara dengan laki-laki, laki-laki harus setara dengan perempuan. Jangan sampai nanti kalau yang laki-laki ada yang jadi komandan, suka nyurui anak buah, begitu di rumah kayak anak kecil di depan istrinya. Jadi harus setara. Laki-laki menghargai perempuan, perempuan menghargai laki, sesuai dengan kelebihannya masing-masing dan menutupi kekurangannya masing-masing, menjaga dengan kelebihannya masing-masing. Itu. Kemudian setiap individu memiliki hak yang sama dalam bidang apapun, sesuai dengan
keahlian atau kenyamanan profesi. Setiap individu memiliki kewajiban yang sama, kewajiban untuk saling menghargai antar manusia. Bentuk-bentuk kesetaraan, misalnya kesetaraan dalam bidang politik, kesetaraan dalam gender tadi yang saya sebutkan, jangan terjadi bias gender. Ya, kesetaraan dalam ras, jangan ada ras unggul, ras rendah. Ras Arab sama dengan ras Jawa ketika sudah jadi warga negara Indonesia. Jangan sampai ras Arab merendahkan ras Jawa, jangan. Nah, kita harus membangun kesetaraan itu, kita dukung itu transformasi kebudayaan yang diperjuangkan oleh Bang Haji Rhoma Irama, mengumpulkan tokoh-tokoh nasional yang punya perspektif kesetaraan, diundangi, diajak podcast untuk mencerahkan umat manusia. Wah, misalnya itu kesetaraan sosial, kesetaraan di mata hukum itu. Lah, untuk mengukur kesetaraan itu digunakan beberapa indikator seperti koefisiensi Gini dan indeks kesenjangan gender misalnya. Itu. Nah, jadi kesadaran kemanusiaan, titik kesadaran itu harus diiringi dengan kepekaan kemanusiaan, harus dipahami dari dimensi-dimensi kemanusiaan yang ada tadi. Dan ketika antar manusia itu ingin hidup bersama, di situ harus ada prinsip apa? Kesetaraan. Nah, dalam prinsip kesetaraan itu ada ciri-ciri yang tadi kita sampaikan yang harus dipertahankan bersama, biar terjadi dalam ruang kehidupan sosial keberagaman, dan keberagaman ini betul-betul harmonis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang mengarah kepada apa? Kesetaraan. Karena di dalam Al-Quran sudah sangat tegas, walaqad karramna bani Adam. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah.